Shalom, halo adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya? Sudah 1 minggu ya kita nggak ketemu. Nah, sekarang kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu dengan suasana apa Kak Feni? Imlek. Oke, dengan suasana Imlek. Sudah didekor ya, gerejanya bagus ya. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Sekarang kita akan berdoa. Ayo adik-adik semuanya, tangannya dilipat dan matanya ditutup. Kak Wina akan pimpin doa. Oke, sudah siap semuanya? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami dalam ibadah online anak sekolah minggu GPT Kristus Pengasih Kediri. Sekarang kami akan mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin dari pertengahan sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu berjudul Mata Tuhan Melihat. Yuk kita nyanyi sama-sama ya.
firman Tuhan ya Kak Feni. Nah, adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, kalau sudah disiapkan, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita akan menyanyikan satu buah pujian. Selamat pagi Bapak. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Feni. Oke, kita semua mau berdoa bersama ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong pimpin supaya anak-anak-Mu dapat mengerti setiap firman-Mu ya Tuhan, dan dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ayub pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-22. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dia juga memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan pelayan-pelayan dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga Ayub adalah orang yang terkaya di wilayah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka secara bergiliran dan mengundang saudara-saudara perempuannya. Setiap acara pesta selesai keesokan harinya, Ayub mempersembahkan korban bakaran sejumlah anak-anaknya, sebab pikirnya, mungkin anakku telah berbuat dosa dan mengutuki Allah dalam hati. Pada suatu hari, ketika anak-anak Allah datang menghadap Tuhan, datanglah juga iblis. Bertanyalah Tuhan pada iblis, "Dari manakah engkau?" Dan jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi."
Lalu berkatalah Tuhan pada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia yang saleh, jujur, menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Jawab iblis, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub akan tetap takut pada Allah? Maka firman Tuhan pada iblis, segala yang dipunyainya dalam kuasamu, hanya janganlah engkau menyentuh dirinya. Kemudian ketika anak-anak Ayub sedang mengadakan pesta, suatu peristiwa terjadi. Datanglah seorang kepada Ayub dan membawa berita. Ketika lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, tiba-tiba datanglah orang Sheba menyerang dan merampasnya dengan mata pedang. Hanya aku yang selamat. Sementara orang itu bicara, datanglah orang lain yang membawa berita buruk. Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku yang selamat. Sebelum kabar itu selesai, datanglah seorang pembawa pesan lain. Orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan menyerang para penjaga, dan hanya aku yang selamat. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, ketika anak-anak tuan sedang berpesta, tiba-tiba angin bertiup dengan kencang, sehingga roboh menimpa mereka, sehingga mereka semua mati. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur rambutnya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, kita mau belajar dari hamba Tuhan, yaitu Ayub. Walaupun Ayub diterpa banyak sekali masalah, Ayub tidak marah pada Tuhan. Ayub tidak mengutuki Tuhan. Begitu juga dengan kita, saat masalah datang silih berganti, kita tidak boleh berprasangka buruk pada Tuhan dan tetap percaya kepada firman Tuhan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom adik-adik. Minggu demi minggu kita terus beribadah lewat YouTube ya. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan, kita ibadah secara online, tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri semua dengan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang sudah Tuhan limpahkan melalui guru-guru, melalui tayangan-tayangan, semuanya memberkati anak-anak dan kami belajar bersama-sama firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua mereka, pekerjaannya, berkati kekuatan kesehatannya, berkati masa depan anak-anak. Izinkan hamba memberkati anak-anak dengan berkat yang dari Tuhan, berkat dari surga. Ya anak-anak, kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.